Suara tawa memenuhi rumah besar milik Dian Permatasari malam itu. Lampu kristal menyala terang. Aroma steak mahal dan seafood memenuhi ruang makan. Para tamu duduk rapi sambil memuji kemewahan acara keluarga itu. Sementara di dapur, Alia masih berdiri berkeringat sejak sore. Tangannya merah karena minyak panas. Punggungnya pegal karena memasak sendirian untuk puluhan tamu. Namun tak satu pun orang mempersilahkannya duduk. Dian malah memanggil dengan suara nyaring. Alia, cepat keluar. Jangan lama-lama sembunyi di dapur. Alia buru-buru keluar sambil melepas celemek. Ia sempat tersenyum kecil, berharap akhirnya bisa makan bersama keluarga. Tetapi senyum itu perlahan hilang. Di meja makan panjang penuh steak mahal, hanya ada satu piring berbeda. Sepiring nasi goreng dingin. Sudah agak mengering di pinggir piring. Dian menarik kursi di ujung meja. Duduk di sana. Beberapa tamu mulai melirik. Alia duduk perlahan sambil menahan malu. Lalu Dian tersenyum tipis dan berkata keras agar semua orang mendengar. Lidah menantu miskin memang cocok makan beginian. Beberapa tamu tertawa kecil. Selin ikut menyindir sambil memotong steaknya. Lumayan loh, Kak. Daripada makan mie instan terus. Ruangan dipenuhi senyum mengejek. Alia hanya menunduk. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Ia mencium aroma nasi itu pelan. Asam, dadanya langsung sesak. Tetapi sebelum ia sempat bicara, Dian kembali berkata, "Makanan sisa saja harusnya kamu syukuri." Kalimat itu membuat ruangan makin sunyi. Dan tepat di saat itu, suara mobil berhenti di depan rumah. Selin langsung menoleh panik. "Mas Raka pulang?" Langkah kaki terdengar mendekat dari luar. Pintu rumah terbuka perlahan. Raka masuk masih mengenakan jaket perjalanan. Awalnya ia tersenyum lelah. Namun langkahnya langsung berhenti saat mendengar suara ibunya. Perempuan seperti dia jangan dibiasakan hidup enak. Raka menatap meja makan. Semua tamu menikmati hidangan mahal. Lalu pandangannya berhenti pada Alia, yang duduk sendiri dengan nasi goreng dingin di ujung meja. Wajahnya perlahan berubah dingin. Ruangan mendadak sunyi. Raka melangkah pelan mendekati meja, lalu menatap piring di depan istrinya, dan bertanya dengan suara rendah. "Siapa yang kasih makanan itu ke istriku?" Semua orang langsung saling menatap. Tidak ada yang berani menjawab. Alia masih menunduk saat suasana ruang makan berubah sunyi. Tak ada yang berani menjawab pertanyaan Raka. Dian bahkan langsung memalingkan wajah sambil berpura-pura merapikan serbet makan. Sementara Raka masih berdiri di samping Alia. Tatapannya dingin. Rahangnya mengeras. Tetapi sebelum kemarahan itu benar-benar meledak, ingatan Alia perlahan kembali pada tahun-tahun awal pernikahan mereka. Saat semuanya belum berubah seperti sekarang. 7 tahun lalu, Raka bukan pria sukses seperti hari ini. Ia hanya pegawai biasa di sebuah toko elektronik kecil dengan gaji pas-pasan. Sedangkan Alia bekerja membantu bibinya berjualan kue basah di pasar pagi. Mereka bertemu bukan di restoran mewah, melainkan di halte bus saat hujan deras. Hari itu Alia kehujanan sambil membawa 2 kotak kue yang belum laku. Kotaknya jatuh. Isinya berantakan. Beberapa orang hanya lewat begitu saja. Namun Raka berhenti. Tanpa banyak bicara. Ia membantu memungut kue-kue itu satu persatu meski tangannya ikut kotor terkena coklat. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai dekat. Raka bukan pria romantis yang pandai merayu. Tetapi Alia selalu merasa aman saat berada di dekatnya. Pria itu sederhana, jujur, dan selalu bekerja keras. Bahkan saat uangnya tinggal sedikit. Raka masih memaksa membelikan Alia teh hangat setiap pulang kerja. "Aku belum bisa kasih banyak sekarang," katanya waktu itu. "Tapi aku janji suatu hari nanti kamu hidup tenang." Alia hanya tertawa kecil. Baginya, ketulusan Raka sudah lebih dari cukup. Mereka menikah sederhana. Tidak ada gedung mewah. Tidak ada pesta besar. Hanya akad kecil di rumah orang tua Alia dengan kursi plastik dan kipas angin tua yang berbunyi keras. Bahkan cincin pernikahan mereka dibeli dengan cara dicicil. Tetapi hari itu Alia merasa dirinya perempuan paling bahagia. Setelah menikah, mereka tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota. Atapnya bocor saat hujan. Dindingnya lembab. Kadang tikus masuk dari sela dapur. Namun di tempat kecil itulah, mereka membangun mimpi bersama. Alia bangun jam 4 pagi setiap hari untuk membuat sarapan sebelum Raka berangkat kerja. Sementara malam harinya, ia membantu Raka menghitung pesanan online kecil-kecilan yang baru mereka rintis.
Saat itu Raka mulai mencoba berjualan aksesoris gadget melalui internet. Orderan masih sedikit. Kadang sehari hanya satu pembeli. Bahkan lebih sering tidak ada sama sekali. Tetapi Alia selalu mendukung. Ia ikut membungkus paket, menulis alamat, bahkan mengantar barang menggunakan motor tua mereka. Pernah suatu malam, Raka duduk lemas di lantai kontrakan sambil memegang tagihan listrik. Wajahnya pucat. Tabungan kita tinggal sedikit, Alia. Alia tahu suaminya sedang takut. Namun ia tetap tersenyum. Diam-diam malam itu, Alia menjual gelang emas pemberian almarhum ayahnya. Hasilnya dipakai untuk modal usaha Raka. Saat tahu hal itu, Raka hampir menangis. Maaf, aku belum jadi suami yang baik. Alia menggenggam tangan suaminya pelan. Aku nggak butuh kaya sekarang, Mas. Aku cuma mau kita tetap bareng. Kalimat itu terus diingat Raka sampai bertahun-tahun kemudian. 2 tahun pertama pernikahan mereka sangat berat. Mereka pernah makan telur dan kecap selama seminggu penuh. Pernah juga motor mereka disita leasing karena telat bayar. Tetapi anehnya, di masa paling susah itu, mereka justru sering tertawa bersama. Mereka duduk di lantai kontrakan sambil makan mie instan dari satu panci. Lalu membicarakan mimpi-mimpi kecil. Tentang rumah sederhana. Tentang anak. Tentang hidup tenang. Dan setiap kali Raka mulai menyerah, Alia selalu menjadi orang pertama yang menguatkannya. Awalnya Dian Permatasari terlihat menerima Alia dengan baik. Saat Raka pertama kali mengenalkan Alia ke keluarganya, Dian bahkan tersenyum hangat. Ia memuji Alia perempuan sederhana dan sopan. Yang penting kamu setia sama anak saya. Kalimat itu membuat Alia merasa lega. Karena jujur saja, ia sempat minder. Keluarga Raka jauh lebih berada dibanding keluarganya. Rumah Dian besar. Mobilnya lebih dari satu. Dan pergaulannya kalangan atas. Sedangkan Alia hanya anak penjual sayur. Namun Raka selalu membela istrinya. Aku nikah sama hati orangnya, bukan rekening keluarganya. Waktu itu Dian masih tertawa mendengar ucapan anaknya. Belum ada tatapan sinis. Belum ada hinaan. Semuanya terlihat baik-baik saja. Perubahan mulai terasa ketika usaha online Raka tiba-tiba berkembang pesat. Salah satu video produknya viral. Pesanan meningkat berkali-kali lipat. Dalam waktu 2 tahun, Raka berhasil membuka gudang kecil sendiri. Lalu bisnisnya terus naik. Mereka pindah dari kontrakan ke rumah yang lebih layak. Mobil mulai terbeli. Tabungan mulai ada. Dan perlahan, cara Dian memandang Alia mulai berubah. Awalnya hanya komentar kecil. Baju kamu terlalu sederhana kalau ikut acara keluarga. Lalu semakin lama semakin menusuk. Kalau jalan sama Raka, penampilanmu dijaga sedikit. Sekarang dia sudah punya nama. Alia mencoba memahami. Ia berpikir mungkin ibu mertuanya hanya ingin yang terbaik. Namun ternyata tidak berhenti di sana. Dian mulai sering membandingkan Alia dengan perempuan lain. Terutama anak-anak teman sosialitanya. Anaknya Bu Linda lulusan luar negeri. Teman bisnis Raka banyak yang istrinya cantik-cantik dan elegan. Kalau jadi istri pengusaha harus tahu cara membawa diri. Kalimat-kalimat itu terus diulang pelan. Tetapi cukup untuk melukai hati Alia sedikit demi sedikit. Yang paling menyakitkan, semua penghinaan itu dilakukan saat Raka tidak ada. Di depan suaminya, Dian selalu terlihat baik. Bahkan sering memeluk Alia di depan orang lain. Tetapi saat hanya berdua, nada suaranya berubah dingin. Suatu sore setelah acara keluarga, Dian pernah berkata sambil menatap Alia dari atas ke bawah. Kamu beruntung Raka terlalu baik. Alia terdiam. Dian lalu melanjutkan. Perempuan seperti kamu biasanya cuma jadi beban setelah suaminya sukses. Kalimat itu menghantam Alia keras. Tetapi ia memilih diam. Karena ia tidak ingin membuat hubungan Raka dengan ibunya rusak. Sejak saat itu, Alia mulai berusaha lebih keras agar diterima keluarga suaminya. Ia belajar memasak menu mahal. Belajar berpakaian lebih rapi. Belajar berbicara lebih percaya diri. Namun semua selalu terasa salah di mata Dian. Kalau Alia diam, dibilang tidak pintar bersosialisasi. Kalau banyak bicara, dibilang kampungan. Kalau memakai pakaian sederhana, dibilang memalukan. Kalau berdandan, dibilang mencoba menyaingi keluarga suami. Apapun yang dilakukan, tetap salah. Dan perlahan, Alia mulai sadar satu hal menyakitkan. Ibu mertuanya tidak benar-benar membencinya karena sikapnya. Dian membencinya karena asal-usulnya.
Beberapa bulan sebelum acara makan malam itu, Alia tanpa sengaja mendengar percakapan Dian dengan salah satu teman arisannya. Saat itu Alia hendak mengantarkan teh ke ruang tamu. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar namanya disebut. Jujur saja, kata Dian pelan. Kalau dulu bisnis Raka sudah sebesar sekarang, saya tidak akan izinkan dia menikah dengan perempuan seperti Alia. Tangan Alia langsung dingin. Ia berdiri membeku di balik pintu. Lalu suara Dian terdengar lagi. Anak saya terlalu sukses untuk punya istri dari keluarga biasa. Kalimat itu membuat dada Alia terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa dirinya tidak pernah dianggap bagian keluarga itu. Dan sejak hari itu, perlakuan Dian mulai berubah semakin terang-terangan. Setelah malam ketika Alia mendengar ucapan Dian di balik ruang tamu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia mulai sadar. Selama ini dirinya hanya diterima di permukaan. Bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai pelengkap hidup Raka. Dan semakin bisnis suaminya berkembang, semakin terang-terangan perlakuan keluarga itu padanya. Pagi itu rumah Dian sudah ramai sejak subuh. Hari ulang tahun pernikahan Dian dan suaminya akan dirayakan besar-besaran. Relasi bisnis, teman arisan sosialita, hingga beberapa kolega penting Raka diundang datang. Dian terlihat sibuk mengatur dekorasi sambil mengenakan gaun mahal. Sedangkan Alia, bahkan belum sempat sarapan. Baru jam 6 pagi, ia sudah berdiri di dapur memotong bahan makanan. Pembantu rumah sebenarnya ada 2. Tetapi entah kenapa, Dian malah menyuruh mereka fokus membersihkan ruang tamu. Semua urusan dapur diserahkan pada Alia. Biar kamu belajar kerja, kata Dian sambil tersenyum tipis. Alia hanya mengangguk. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin ibu mertuanya memang sedang banyak pikiran karena acara besar. Namun semakin siang, perlakuan Dian mulai terasa sengaja. Saat Alia sedang mengangkat panci panas, Selin tiba-tiba masuk dapur sambil memainkan ponselnya. Ia melihat Alia dari atas ke bawah lalu tertawa kecil. Kak Alia cocok banget ya di dapur. Aura pembantunya keluar. Beberapa sepupu yang mendengar langsung ikut tertawa. Alia mencoba tersenyum tipis walau dadanya mulai tidak nyaman. Menjelang sore, para tamu mulai berdatangan. Rumah itu berubah ramai dan mewah. Musik lembut diputar. Lampu gantung menyala hangat. Pelayan mulai keluar masuk membawa hidangan mahal. Dian berjalan menyambut tamu dengan elegan. Ia tertawa ramah di depan semua orang. Bahkan beberapa kali sengaja berkata, semua makanan dibuat keluarga sendiri supaya lebih spesial. Padahal hampir semua yang memasak adalah Alia. Namun nama Alia sama sekali tidak disebut. Alia hanya melihat dari dapur sambil mengusap tangannya yang terkena minyak panas. Ia sebenarnya lelah. Tetapi yang lebih melelahkan adalah perasaan tidak dianggap. Malam mulai turun. Alia akhirnya selesai memasak hidangan terakhir. Ia menarik napas panjang lalu hendak keluar membawa sup hangat. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara Dian dari ruang makan. Kalau menantu itu benar-benar pantas, saya tidak perlu malu mengenalkannya ke relasi saya. Suara tawa kecil terdengar. Jantung Alia langsung berdegup pelan. Ia berdiri diam di balik pintu dapur. Lalu suara salah satu tamu terdengar. Memangnya menantu ibu kerja apa dulu? Dian menjawab santai sambil tertawa kecil. Dulu bantu jualan pasar. Beberapa orang terdengar mengangguk pelan. Lalu Dian melanjutkan. Makanya saya selalu bilang ke Raka, sukses itu kadang bikin orang lupa level. Kalimat itu menusuk tepat ke dada Alia. Tangannya mulai dingin. Tetapi ia tetap keluar membawa sup seolah tidak mendengar apapun. Saat Alia muncul, Dian langsung tersenyum manis seakan tidak terjadi apa-apa. Nah, ini dia menantu saya. Senyum palsu itu terasa lebih menyakitkan dibanding hinaan langsung. Acara makan malam akhirnya dimulai. Semua tamu duduk di meja panjang dengan hidangan mahal. Steak premium, udang besar, salmon panggang, dan berbagai makanan mewah lain memenuhi meja. Alia membantu menuangkan minuman satu persatu. Namun setelah semua tamu lengkap, Dian tiba-tiba berkata, Alia, kamu makan belakangan saja, kursinya penuh. Padahal masih ada kursi kosong. Alia terdiam sesaat. Beberapa tamu mulai saling pandang. Tetapi tak ada yang bicara. Alia akhirnya mengangguk pelan. Iya, Bu. Ia kembali ke dapur sambil menahan malu. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, ia mulai merasa dirinya benar-benar dipermalukan di depan banyak orang. Di dapur,
Alia duduk sebentar melepas lelah. Kakinya pegal sejak pagi. Tangannya bahkan sempat terkena pisau saat memotong daging. Namun belum sempat ia beristirahat. Dian masuk sambil membuka kulkas. Ia melihat beberapa wadah makanan lama di bagian bawah. Lalu tangannya berhenti pada satu wadah nasi goreng. Alia langsung mengenali itu. Nasi sisa 2 hari lalu. Bahkan pembantu rumah sempat ingin membuangnya pagi tadi. Tetapi Dian justru mengeluarkannya. Alia mulai merasa aneh. Bu, itu kayaknya sudah lama. Dian menoleh pelan. Lalu tersenyum tipis. Masih bagus. Ia menuangkan nasi itu ke penggorengan lalu memanaskannya sebentar. Aromanya langsung berubah agak asam. Alia mulai tidak nyaman. Namun Dian tetap tenang. Setelah beberapa menit, nasi itu dipindahkan ke piring kecil. Dan saat Dian meletakkannya di meja dapur, dadanya Alia langsung sesak. Karena ia mulai mengerti. Makanan itu, untuk dirinya. Tak lama kemudian, Selin masuk sambil tertawa kecil. Mama serius kasih itu buat Kak Alia? Dian tersenyum santai. Biar dia sadar diri. Mereka tertawa pelan. Dan untuk pertama kalinya, Alia benar-benar merasa dirinya bukan menantu di rumah itu. Tetapi seseorang yang sengaja direndahkan. Beberapa menit kemudian, Dian membawa piring nasi goreng itu keluar menuju ruang makan. Alia berjalan di belakangnya dengan langkah pelan. Jantungnya berdegup tidak nyaman. Dan saat seluruh tamu menikmati makanan mahal, Dian justru meletakkan nasi goreng dingin itu tepat di depan Alia. Lalu berkata keras. Lidah menantu miskin memang cocok makan beginian. Ruangan langsung dipenuhi tawa kecil. Dan tanpa disadari siapapun, seorang tamu bernama Bu Hana diam-diam menekan tombol rekam di ponselnya. Malam setelah kejadian meja makan itu, rumah besar keluarga Raka tidak lagi terasa hangat. Semua berubah dingin. Dian masih marah karena Raka membela Alia di depan tamu-tamu. Sedangkan Selin mulai merasa posisinya terancam. Karena untuk pertama kalinya, Raka terlihat benar-benar kecewa pada keluarganya sendiri. Namun sejak malam itu juga, Alia justru semakin ditekan diam-diam. Bukan di depan Raka, tapi saat Raka pergi bekerja. Pagi itu, Alia sedang mencuci piring di dapur ketika Dian datang sambil membawa beberapa lembar tagihan. Tanpa basa-basi, kertas itu dilempar ke meja. Mulai bulan ini kamu yang bayar listrik dapur. Alia terdiam. Ma? Tapi saya belum pegang uang sama sekali. Dian langsung memotong. Menantu numpang jangan banyak alasan. Alia menunduk pelan. Padahal ia tahu, selama ini gaji Raka selalu masuk ke rekening ibunya. Bahkan Alia sendiri tidak pernah tahu jumlah pastinya. Ia hanya diberi uang secukupnya. Kadang bahkan harus meminta hanya untuk membeli sabun. Hari demi hari tekanan makin berat. Dian mulai menyuruh Alia membersihkan seluruh rumah sendirian. Selin sengaja mengotori ruang tamu setelah nongkrong bersama teman-temannya. Dan semua kesalahan rumah selalu dilempar ke Alia. Kalau ada gelas pecah, Alia disalahkan. Kalau makanan kurang asin, Alia dimarahi. Kalau tamu datang terlambat disambut, Alia dipermalukan. Semua dilakukan perlahan, rapi. Seolah Alia memang pembantu di rumah itu, bukan istri sah Raka. Sampai suatu sore, Alia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya dingin. Ia baru selesai menjemur pakaian ketika mendengar suara Dian dan Selin dari ruang tengah. Kalau Alia terus di sini, Raka makin jauh sama keluarga. Makanya pelan-pelan aja bikin dia nggak betah. Alia membeku, dadanya sesak. Lalu suara Selin terdengar lagi. Kalau perlu bikin Mas Raka mikir istrinya beban. Alia langsung mundur perlahan. Tangannya gemetar. Air matanya mulai jatuh. Selama ini, mereka memang sedang mencoba menghancurkan dirinya. Malam harinya, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah. Alia sebenarnya ingin bercerita, ingin mengatakan semuanya. Tetapi sebelum ia sempat bicara, Raka justru berkata pelan. Ma bilang pengeluaran rumah makin besar. Alia mulai merasa tidak enak. Jadi mulai bulan depan, mungkin kita harus lebih hemat dulu. Kalimat itu terasa seperti pisau. Karena Alia tahu, Raka mulai terpengaruh lagi. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Sejak malam itu, Alia mulai makan sendirian lagi. Kadang hanya dengan lauk sisa. Kadang hanya mie instan. Sedangkan ruang makan utama selalu penuh makanan mahal. Namun yang paling menyakitkan bukan lapar. Melainkan, Raka mulai jarang duduk bersamanya.
Sampai di satu malam hujan, Alia duduk sendiri di dapur gelap sambil menahan tangis. Ia membuka dompetnya pelan. Isinya hanya beberapa lembar uang lusuh. Lalu matanya berhenti pada foto kecil dirinya dan ibunya dulu. Air matanya jatuh. Ia teringat satu kalimat almarhum ibunya. Kalau rumah sudah membuatmu kehilangan harga diri, jangan tinggal terlalu lama di sana. Kalimat itu membuat dada Alia runtuh. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir pergi. Tetapi tragedi sebenarnya terjadi keesokan paginya, saat Dian sengaja mempermalukannya di depan para tetangga. Pagi itu beberapa ibu komplek datang arisan ke rumah. Dan di depan mereka semua, Dian berkata sambil tertawa kecil, "Alia itu enak hidupnya. Modal cantik saja bisa makan gratis di rumah anak saya." Beberapa ibu langsung ikut tersenyum canggung. Namun Dian belum selesai. Ia melanjutkan dengan suara lebih keras. "Kalau bukan karena Raka, mungkin sekarang dia masih jualan pinggir jalan." Kalimat itu menghantam Alia tepat di dadanya. Wajahnya langsung pucat. Tangannya gemetar memegang nampan teh. Lalu, bruk, gelas di tangannya jatuh pecah. Ruangan langsung sunyi. Dan sebelum Alia sempat meminta maaf, Dian berdiri lalu berteriak keras. "Dasar pembawa sial." Klak. Tamparan keras mendarat di wajah Alia. Tepat di depan semua orang. Nampan jatuh. Pecahan kaca berserakan. Air teh membasahi lantai. Dan Alia hanya berdiri diam, dengan pipi merah, mata berair, dan harga diri yang benar-benar hancur. Namun yang paling menyakitkan, di saat itu, Raka baru saja masuk dari pintu depan. Dan ia melihat semuanya. Ruangan arisan itu langsung sunyi. Tamparan Dian masih membekas jelas di pipi Alia. Tak ada yang berani bicara. Beberapa ibu hanya saling pandang. Sedangkan Raka masih berdiri kaku di dekat pintu. Matanya menatap istrinya yang gemetar menahan malu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sendiri bagaimana Alia diperlakukan saat dirinya tidak ada. Dian langsung panik melihat Raka datang. "Raka, ini bukan seperti yang kamu lihat." Namun Raka memotong dingin. "Ibu," tampar Alia. Nada suaranya rendah. Tapi justru itu yang membuat semua orang tegang. Dian mulai gugup. Dia ceroboh. Gelasnya dijatuhkan semua. Raka melangkah mendekat. Lalu menatap pecahan kaca di lantai. Tangannya perlahan mengepal. Tetapi Alia justru buru-buru bicara pelan. "Aku nggak apa-apa, Mas." Kalimat itu membuat dada Raka makin sesak. Karena bahkan setelah dipermalukan, istrinya masih mencoba melindungi keluarganya. Malam itu, untuk pertama kalinya Raka tidak makan malam bersama ibunya. Ia memilih duduk di kamar bersama Alia. Sunyi. Hanya suara hujan di luar jendela. Raka melihat bekas merah di pipi istrinya. Dan rasa bersalah mulai menghancurkan dirinya perlahan. "Kenapa kamu nggak pernah cerita?" Alia tersenyum kecil. Namun senyum itu terasa sangat lelah. "Aku nggak mau Mas kepikiran." Jawaban itu justru membuat Raka makin terpukul. Selama ini, ia terlalu sibuk percaya pada keluarganya sendiri. Sampai tidak sadar istrinya diam-diam hancur setiap hari. Tengah malam, saat Alia tertidur karena kelelahan, Raka duduk sendiri di ruang kerja. Ia mulai membuka file-file keuangan rumah. Awalnya hanya karena penasaran. Namun beberapa menit kemudian, keningnya mulai berkerut. Ada sesuatu yang aneh. Transfer bulanan dari rekeningnya sangat besar. Tetapi pengeluaran rumah tidak masuk akal. Lebih mengejutkan lagi, ada cicilan atas nama Selin. Mobil baru, tas branded, liburan. Semuanya dibayar dari rekening yang selama ini dipegang Dian. Raka mulai menarik napas berat. Tangannya perlahan gemetar. Selama ini, ibunya memakai uangnya diam-diam. Tetapi kejutan terbesar belum datang. Saat membuka laci dokumen, Raka menemukan map coklat tua. Di dalamnya ada surat pinjaman bank. Jumlahnya sangat besar. Dan nama penanggung jawabnya adalah dirinya sendiri. Wajah Raka langsung pucat. Padahal ia tidak pernah merasa mengajukan pinjaman apapun. Matanya bergerak cepat membaca tanda tangan di bawah. Dan dadanya langsung sesak. Tanda tangannya dipalsukan. Di luar kamar, Dian ternyata belum tidur. Ia mulai merasa tidak tenang saat melihat lampu ruang kerja masih menyala. Apalagi sejak tadi Raka bersikap dingin. Dian berjalan perlahan mendekati pintu. Dan ketika melihat beberapa dokumen terbuka di meja, wajahnya langsung berubah tegang. Sementara itu,
Alia terbangun karena haus. Ia berjalan pelan keluar kamar. Namun langkahnya berhenti saat mendengar suara Raka. Pelan, bergetar, penuh amarah yang ditahan. Selama ini, uangku dipakai buat apa sebenarnya? Alia membeku. Dan di saat bersamaan, Dian perlahan mulai panik untuk pertama kalinya. Karena rahasia yang selama ini ia tutupi, mulai terbuka satu persatu. Tetapi Alia tidak tahu, di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu. Keesokan paginya, beberapa debt collector datang ke rumah. Mereka mengetuk pagar keras-keras. Dan satu kalimat mereka, langsung membuat seluruh rumah gemetar. Kami datang menagih utang atas nama Pak Raka Pradana. Suara ketukan pagar itu mengguncang seluruh rumah. Bra, Pak Raka Pradana ada? Beberapa debt collector berdiri di depan rumah dengan wajah serius. Tetangga mulai melirik dari luar pagar. Dan untuk pertama kalinya, Dian terlihat benar-benar panik. Raka keluar dengan wajah dingin. Salah satu pria langsung menyerahkan berkas tagihan. Sudah menunggak 3 bulan, Pak. Raka membuka dokumen itu cepat. Jumlahnya membuat rahangnya menegang. Ratusan juta rupiah. Dan semua pinjaman itu memakai identitas dirinya. Matanya perlahan beralih ke ibunya. Ibu, ini apa? Dian langsung gugup. Raka, nanti ibu jelaskan. Tetapi pria penagih itu kembali bicara. Kalau hari ini belum ada pembayaran, aset rumah bisa masuk proses penyitaan. Kalimat itu langsung membuat Selin pucat. Penyitaan? Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa ibu yang dulu tertawa saat Alia dipermalukan, kini berdiri menonton dari luar pagar. Situasi berubah. Kini keluarga Dian yang menjadi tontonan. Raka menatap ibunya tajam. Jadi selama ini uangku habis buat nutup utang. Dian mulai menangis. Ibu cuma mau keluarga kita terlihat terhormat. Terhormat. Untuk pertama kalinya, Raka membentak ibunya. Semua orang terdiam. Bahkan Alia ikut kaget. Karena selama ini Raka selalu lembut pada keluarganya. Namun sekarang, tatapannya benar-benar berubah. Raka lalu mengangkat satu dokumen. Tangannya gemetar menahan marah. Tanda tanganku dipalsukan. Selin langsung panik. Mas, itu bukan ide mama saja. Kalimat itu membuat Dian langsung menoleh. Selin? Tetapi semuanya sudah terlambat. Raka perlahan mulai memahami semuanya. Mobil mewah, tas mahal, liburan, gaya hidup palsu. Semuanya dibangun dari uang dan kebohongan. Lalu sesuatu yang lebih menyakitkan akhirnya keluar. Selin berkata sambil menangis. Mama takut Mas lebih pilih ke Alia daripada keluarga sendiri. Sunyi. Kalimat itu menggantung di udara. Dan saat itulah, Raka sadar. Selama ini Alia dihancurkan bukan karena miskin, tetapi karena mereka takut kehilangan kendali atas dirinya. Raka menatap Alia perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat istrinya bukan sekadar perempuan sabar. Tetapi seseorang yang selama ini menahan sakit sendirian demi mempertahankan rumah tangga mereka. Rasa bersalah menghantam dirinya keras. Namun balasan terbesar belum selesai. Karena saat Dian masih menangis, telepon rumah berbunyi. Salah satu aset investasi keluarga ternyata gagal total. Dana mereka hilang besar. Dan beberapa rekening mulai diblokir karena kasus dokumen palsu. Wajah Dian langsung kosong. Tubuhnya lemas di sofa. Rumah besar yang selama ini jadi kebanggaannya, perlahan mulai runtuh dalam satu hari. Sore harinya, barang-barang mewah mulai diangkut. Mobil Selin ditarik leasing. Beberapa tetangga diam-diam merekam. Kini tidak ada lagi tawa merendahkan. Tidak ada lagi penghinaan. Yang tersisa hanya rasa malu. Di tengah kekacauan itu, Alia justru berjalan pelan membawa segelas air hangat untuk Dian. Raka menatap istrinya tak percaya. Setelah semua yang mereka lakukan, kamu masih peduli? Alia tersenyum kecil. Matanya masih menyimpan luka. Namun suaranya lembut. Aku nggak mau jadi orang yang sama seperti mereka. Kalimat itu membuat Raka menunduk. Dadanya terasa sesak. Karena perempuan yang paling dihina di rumah itu, ternyata justru punya hati paling besar. Malamnya, Raka masuk ke kamar membawa koper. Alia menatap bingung. Mas mau kemana? Raka memegang tangan istrinya pelan. Lalu berkata dengan suara berat. Kita pergi dari rumah ini. Air mata Alia langsung jatuh. Bukan karena sedih.
Tetapi karena untuk pertama kalinya, seseorang akhirnya memilih dirinya. Dan saat mereka berjalan keluar rumah bersama, Dian hanya bisa menangis menatap punggung anaknya menjauh. 3 bulan kemudian, hidup Alia berubah jauh. Bukan menjadi mewah, tetapi menjadi tenang. Kini Alia dan Raka tinggal di rumah kecil sederhana di pinggir kota. Tidak ada lampu kristal, tidak ada meja makan panjang, tidak ada pelayan. Namun untuk pertama kalinya, rumah itu terasa seperti rumah sungguhan. Pagi hari, Alia memasak sendiri di dapur kecil sambil tersenyum. Dan Raka selalu duduk menemaninya, meski hanya sekadar mengupas bawang. Kadang mereka makan hanya dengan telur dan sayur sederhana. Tetapi tidak pernah lagi ada hinaan di meja makan. Hubungan mereka juga perlahan membaik. Raka mulai belajar menjadi suami yang benar-benar hadir. Ia tidak lagi menyerahkan semua keputusan pada keluarganya. Ia mulai mendengarkan, mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dan yang paling penting, ia mulai melindungi istrinya. Suatu malam, saat hujan turun pelan di luar rumah, Raka berkata lirih, "Maafin aku ya, karena terlalu lama membiarkan kamu sendirian." Alia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia hanya tersenyum kecil. Kadang orang baru sadar nilai seseorang setelah hampir kehilangannya. Kalimat itu membuat Raka menunduk penuh penyesalan. Sementara itu, kehidupan Dian berubah drastis. Rumah besarnya dijual untuk membayar utang. Banyak orang yang dulu datang saat mereka kaya, perlahan menghilang. Kini tidak ada lagi pesta mewah. Tidak ada lagi pujian palsu. Yang tersisa hanya rumah kontrakan kecil dan penyesalan panjang. Selin juga mulai bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tidak ada lagi tas branded. Tidak ada lagi liburan mahal. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana sulitnya mencari uang sendiri. Namun Alia tidak pernah datang untuk membalas hinaan. Ia tidak pernah memamerkan kebahagiaannya. Tidak pernah menertawakan kejatuhan mereka. Karena luka yang pernah ia rasakan mengajarkannya satu hal penting. Orang yang pernah dihancurkan tidak selalu ingin menghancurkan balik. Sampai di suatu sore, pintu rumah kecil Alia diketuk pelan. Saat dibuka, Dian berdiri di depan rumah. Wajahnya jauh berbeda. Tidak lagi angkuh. Tidak lagi penuh kebanggaan. Matanya sembab. Tangannya gemetar memegang kantong kecil berisi buah. Sunyi beberapa detik. Lalu Dian berkata lirih, "Alia, ibu cuma mau minta maaf." Air mata langsung jatuh dari mata wanita itu. Dan untuk pertama kalinya, Alia melihat seorang ibu yang benar-benar hancur oleh kesalahannya sendiri. Raka yang berdiri di belakang langsung terdiam. Sedangkan Alia hanya menatap lama. Semua luka lama seolah kembali muncul. Tamparan, hinaan, rasa lapar, kesepian. Semuanya masih membekas. Namun perlahan, Alia membuka pintu lebih lebar. "Masuk dulu, Bu." Kalimat sederhana itu langsung membuat Dian menangis. Malam itu, mereka makan bersama di meja kecil sederhana. Tidak ada steak mahal. Hanya sup hangat, tempe goreng, dan teh manis. Tetapi suasana yang dulu penuh hinaan, kini berubah menjadi penuh diam dan penyesalan. Sebelum pulang, Dian menatap Alia dengan mata basah. Dulu ibu pikir harga diri datang dari kekayaan. Ia tersenyum pahit. Ternyata, hati yang baik jauh lebih mahal. Alia tidak menjawab. Namun matanya perlahan berkaca-kaca. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah kecil itu terasa sangat hangat. Bukan karena kemewahan, tetapi karena akhirnya, mereka belajar bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan siapa yang tetap memilih saling menjaga. Bahkan setelah banyak luka terjadi, 1 tahun kemudian, hidup perlahan benar-benar berubah. Bukan hanya rumah mereka, tetapi hati mereka. Pagi itu, Alia berdiri di depan warung makan kecil miliknya sendiri. Warung sederhana itu belum besar. Hanya beberapa meja kayu, etalase kecil, dan dapur mungil di belakang. Namun tempat itu selalu ramai. Karena orang-orang menyukai masakan Alia. Hangat, jujur, dan terasa seperti masakan rumah. Di papan depan tertulis sederhana, "Warung makan Ibu Alia." Raka yang menuliskan sendiri nama itu. Karena menurutnya, istrinya pantas dihargai dengan namanya sendiri. Kini Raka tidak lagi bekerja demi gengsi. Ia bekerja lebih tenang, lebih sederhana, tetapi lebih bahagia.
Sepulang kerja, ia selalu membantu Alia membereskan warung. Kadang mencuci piring, kadang mengantar pesanan. Dan anehnya, lelaki yang dulu terbiasa hidup mewah itu justru terlihat jauh lebih hidup sekarang. Sementara itu, hubungan dengan Dian perlahan membaik. Meski tidak langsung kembali hangat, setidaknya luka mereka mulai sembuh. Kadang Dian datang membantu di warung. Diam-diam memperhatikan Alia melayani pelanggan dengan sabar. Dan setiap melihat itu, dadanya selalu terasa sesak karena penyesalan. Karena perempuan yang dulu ia hina habis-habisan, ternyata justru menjadi orang yang paling tulus merawat keluarganya. Suatu sore, warung mulai sepi. Hujan turun pelan di luar. Dian duduk memandang Alia yang sedang menutup etalase. Lalu berkata lirih, "Dulu ibu malu punya menantu dari keluarga sederhana." Matanya mulai berkaca-kaca. "Padahal, justru kamu yang paling kaya hati." Alia terdiam beberapa detik. Lalu tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tetapi senyum seseorang yang akhirnya selesai berdamai dengan luka masa lalu. Tak lama kemudian, seorang pelanggan kecil datang kehujanan. Anak laki-laki kurus dengan baju sekolah basah. Ia berdiri malu-malu di depan warung. "Bu, saya boleh utang makan dulu nggak?" Dian langsung menoleh. Karena kalimat itu mengingatkannya pada Alia dulu. Dulu, ia mungkin akan mengusir anak itu. Tetapi sebelum siapapun bicara, Alia sudah menarik kursi pelan. "Sini duduk dulu." Ia mengambil nasi hangat, telur, dan sup. Lalu meletakkannya di depan anak itu sambil tersenyum lembut. "Makan yang banyak ya." Anak kecil itu langsung menahan haru. Sedangkan Dian perlahan menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Karena di momen kecil itu, ia akhirnya benar-benar mengerti. Kemiskinan tidak pernah membuat seseorang hina. Tetapi kesombongan bisa membuat manusia kehilangan hati nuraninya sendiri. Malamnya, setelah warung tutup, Raka memeluk Alia dari belakang. Lampu warung tinggal satu yang menyala. Suasana hangat dan sederhana. Raka lalu berbisik pelan, "Terima kasih. Karena dulu kamu memilih bertahan." Alia tersenyum kecil, lalu menjawab lirih, "Kalau dulu aku pergi karena marah, mungkin keluarga ini benar-benar hancur." Raka memejamkan mata. Dadanya terasa penuh. Karena ia sadar, rumah tangga mereka selamat bukan karena uang, tetapi karena satu perempuan sabar, yang memilih tetap punya hati baik, bahkan setelah diperlakukan sangat buruk. Dan sejak saat itu, Alia tidak lagi dikenal sebagai menantu miskin, tetapi sebagai perempuan kuat, yang mengajarkan satu hal penting pada semua orang. Harga seseorang tidak ditentukan dari seberapa mewah hidupnya, tetapi dari seberapa besar hatinya saat disakiti.